Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 863 miliar dolar atau turun sekitar 0,67%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 19.092, Ethereum 1.051, BNB 215, XRP 0,31, Cardano 0,44, Solana 32, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,066 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, walaupun ada sebagian kecil yang hijau. Penurunannya nggak terlalu signifikan, hanya kurang lebih 0,sekian% hingga 1, sekian%. Dan top performernya adalah XRP dengan kenaikan 0,77% ke 0,31 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama ini menurut saya adalah berita adopsi yang cukup besar, guys. Disampaikan di sini, Bank for International Settlement to allow banks to keep 1% of reserves in Bitcoin. Nah, bagi kalian yang belum tahu, Bank for International Settlement itu disingkat biasanya BIS adalah lembaga keuangan internasional yang dimiliki oleh bank-bank sentral yang menemukan kerjasama moneter dan keuangan internasional dan berfungsi sebagai bank bagi bank sentral. Jadi ini adalah banknya para bank sentral gitu. Dan mereka membawahi 62 bank sentral. Bank sentral ya sebuah instansi yang membawahi berbagai bank di sebuah negara dan juga yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter sebuah negara. Kalau di Indonesia itu ya contohnya Bank Indonesia gitu ya. Dan BIS ini mempunyai 62 bank sentral di bawahnya. Oke, jadi ada 62 negara di bawah BIS. Dan mereka ini, BIS ini mengajukan proposal gitu ya untuk memperbolehkan bank-bank sentral tersebut untuk hold sampai 1% dalam cadangan asetnya dalam bentuk cryptocurrency seperti Bitcoin. Bayangkan, lembaga keuangan sebesar itu saja sekarang sudah memperbolehkan bank-bank sentralnya, oke, untuk nge-hold 1% cadangan asetnya dalam bentuk cryptocurrency. Apakah menurut kalian lembaga keuangan sebesar ini tidak melakukan riset terlebih dahulu sebelum mereka melakukan hal ini? Menurut saya tidak, gitu ya. Menurut saya lembaga keuangan sebesar ini tentunya mereka harus, gitu ya, diwajibkan melakukan riset terlebih dahulu tentang kripto, khususnya mungkin Bitcoin gitu. Apakah Bitcoin ini layak? Apakah checklistnya semuanya ketemu? Apakah memang prospeknya baik? Apakah memang layak dijadikan sebuah aset kelas? Kalau semuanya sudah checklist, baru dibolehkan. Menurut saya adalah seperti itu, gitu ya. Dan ini kembali membuat confidence saya terhadap market crypto itu semakin meningkat, gitu. Oke, dan saya makin percaya gitu bahwa Bitcoin memang mempunyai probability yang cukup tinggi menjadi sebuah aset masa depan, gitu ya. Tentunya kita tidak bisa katakan pasti, gitu ya. Tapi probability-nya menurut saya cukup tinggi. Bitcoin akan bisa menjadi aset masa depan. Adopsinya kita lihat tahun ini dan tahun lalu itu masif banget. Hampir setiap minggu di beberapa bulan yang lalu, adopsi besar itu terjadi. Kalau sekarang mungkin agak jarang ya, karena market lagi down banget, sentimen lagi low banget gitu ya, dan adopsi mungkin agak sedikit melambat gitu. Kalau sekarang mungkin sebulan sekali lah kita melihat berita-berita adopsi besar terjadi. Tapi itu terus terjadi gitu guys, itu yang penting. Oke, yang pengen kita lihat adalah itu. Di mana di belakang layar kita melihat Bitcoin itu terus-menerus diadopsi. Dan itu tentunya membuat value-nya semakin meningkat, gitu ya. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang hal ini, guys? Kalian bisa bayangkan saja kalau misalnya ada 62 bank sentral gitu ya, menjadikan 1% dari cadangan aset mereka itu dalam bentuk cryptocurrency atau khususnya Bitcoin. Berapa jumlah aset yang akan masuk ke kripto? Kalian bisa bayangkan saja sendiri. Bank sentral loh guys, bukan bank biasa ya, bank sentral. Oke, so itu adalah berita pertama. Nah, kemudian yang kedua, disampaikan di sini, Bitcoin addresses in loss hit all-time high amid 18K Bitcoin price target. Jadi, kalau kita lihat secara data sekarang ya, bahwa jumlah alamat Bitcoin yang berada dalam keadaan loss
sekarang itu di all time high, guys. Ya, tentunya ini hal yang wajar ya gitu. Semakin ke sini, jumlah addressesnya semakin banyak. Jadi ketika bear market datang, ya jumlah alamat yang berada dalam keadaan loss, yaitu juga pastinya meningkat. Cuman yang perlu kalian jadikan catatan adalah setiap kali kita melihat number of addresses in loss ini mendapati spike yang cukup tinggi, oke, itu biasanya adalah saat-saat baik yang untuk melakukan akumulasi. Seperti beberapa kali sebelumnya, kalau kalian perhatikan, di bulan Juli 2021, kita tiba-tiba mendapatkan spike seperti ini, oke. Kemudian kita mendapati bottom di 2021 kemarin, koreksi besar, kurang lebih 50% sebelum akhirnya kita kembali ke 69.000. Di tahun 2020 hal yang sama juga terjadi. Kita tiba-tiba mendapatkan spike yang cukup tinggi di sini dan kita menemukan bottom. Di sini juga sama. Oke, spike-nya cukup tinggi dan kita menemukan bottom. Di sini juga sama, kita terus-menerus meningkat gitu ya sampai pada akhirnya kita menemukan bottom dan kita menuju ke cycle baru berikutnya. Nah, untuk sekarang kita juga mencapai area all time high baru, guys. Kalau kalian lihat ada jumlah 17,5, kurang lebih hampir 20 juta alamat Bitcoin itu berada dalam keadaan loss. Ya, bisa jadi sebagian dari kalian juga termasuk salah satunya gitu ya. Tetapi ya sekali lagi guys, bear market itu kalau misalnya sudah pernah kalian lewati, kedepannya mental kalian pastinya akan lebih baja gitu dalam menghadapi bear market berikutnya. Ini adalah ujian utama kalian ketika kalian investasi di cryptocurrency, yaitu adalah at least pernah melewati satu bear market. Kalau kalian sudah pernah melewati satu bear market dan kalian secara mental masih bertahan, maka menurut saya tidak akan ada lagi alasan bagi kalian untuk bakalan panic selling di bear market berikutnya. Kalian sudah tahu harus gimana gitu. Kalian sudah tahu, oke, ketika harga sudah cukup tinggi, saya secara eksponensial harus taking profit. Dan ketika kita melihat harga udah drop cukup bawah, yang harus kita lakukan adalah singkirkan emosi kita. Dan kita harus lihat secara objektif bahwa Bitcoin sudah dalam keadaan yang cukup undervalue. Dan kita udah start untuk melakukan dollar cost averaging, cicil, dan cicil. Oke. Nah, kalau dari segi teknikalnya sendiri, ada sebuah analisa dari Matthew Hyland, katanya, dari segi Bollinger Bands width-nya, kita lihat tweet-nya langsung ya. Ini kita mendapati ada penurunan lagi dari Bollinger Band width. Semakin kecil width-nya, itu biasanya market juga semakin dikompres gitu. Seperti yang terjadi beberapa kali sebelumnya di sini yang dikasih kotak orange di sini. Kalau kalian perhatikan itu market dikompres sebelum pada akhirnya kita mendapatkan volatilitas. Kalau yang kali ini tentunya volatilitasnya ke bawah gitu ya, di sini juga sama. Nah, apakah kita akan mengulang hal yang sama? Who knows gitu ya. Untuk sekarang kita juga melihat Bollinger Band width-nya menurun dan hampir menyentuh ke area yang beberapa kali sebelumnya menjadi area yang mengkompres harga Bitcoin sebelum pada akhirnya kita kemudian drop. Oke. Dan untuk konteks katanya, sebagai konteks, Bollinger Bands don't predict a direction. Dia hanya menyampaikan setiap kali gitu ya, Bollinger Bands itu width-nya menurun drastis seperti ini, biasanya akan ada volatilitas yang terjadi. Tapi apakah volatilitasnya akan ke atas atau ke bawah, itu tidak bisa ditunjukkan oleh Bollinger Band ini. Cuman bisa ditunjukkan bahwa setiap kali kita melihat width-nya itu menurun drastis, biasanya akan ada volatilitas yang menyusul. Oke. Dan ini juga ya sama ya dengan tesis kita kemarin bahwa kemungkinan di pertengahan sampai weekend ini kita bisa jadi melihat semacam volatilitas karena ada beberapa data ekonomi penting yang akan di-launch di Amerika Serikat. Gitu ya. Dan yang terakhir disampaikan di sini, Bitcoin's inverse correlation with US dollar hit 17-month highs. What's next for Bitcoin? Jadi ini harusnya kalian udah tahu lah ya, korelasi antara US dollar dan juga Bitcoin yaitu memang sangat nyata gitu guys. Kalau kita lihat perbandingannya, ini adalah yang biru ini adalah chartnya US dollar, yang orange adalah Nasdaq, yang ungu adalah Bitcoin. Menurut saya gitu ya, tentunya korelasi yang lebih kental itu terjadi antara Bitcoin dan juga Nasdaq. Bukan Bitcoin dan juga US dollar, tapi tentunya korelasinya tetap ada, tapi yang lebih terasa itu dengan Nasdaq. Kalau kalian perhatikan secara gambaran besarnya, Nasdaq itu pergerakannya kurang lebih mirip banget dengan Bitcoin gitu. Oke. Terutama di beberapa bulan terakhir, kalau kalian perhatikan, kita juga mendapati drop Bitcoin, di Nasdaq juga sama.
Sedangkan di US dollar kita terus-menerus mengalami penguatan sampai sekarang sudah ada di sekitaran angka 105, walaupun kemarin kita ada sempat bahas ya, sudah ada beberapa indikasi bahwa bulls-nya US dollar sudah start untuk melemah dengan adanya bearish divergence yang tercipta, dan juga kita berpotensi membentuk semacam double top yang juga dilihat oleh analis di luar ya. Kalau kalian perhatikan di sini, mereka juga melihat adanya indikasi gitu ya, indikasi bahwa kita menciptakan double top. Tapi tentunya ini belum valid gitu ya. Ini baru sekedar asumsi saja bahwa kita berada di double top. Karena untuk memvalidasi pattern ini kita perlu breakdown dari neckline-nya yang berada di sekitaran 103,8. Oke. Tapi kalau ternyata kita malah breakout ke arah atas, oke, saya expect itu pun kemungkinan tidak bisa bertahan terlalu lama gitu guys. Oke, kecuali kalau kita break di atas rising wedge-nya yang udah pernah kita bahas di beberapa video sebelumnya. Dan kita mungkin langsung masuk aja ke chart biar lebih gampang ya kita bahas ya. Nah ini guys, oke. Kita kemarin udah tahu bahwa kita sekarang berpotensi gitu ya, berpotensi membentuk double top. Oke, namun hal ini baru akan valid ketika kita breakdown dari neckline di sini. Breakdown, retest, baru kita mungkin akan start untuk melihat US dollar itu drop lebih jauh. Tapi kalau pada kenyataannya kita tidak breakdown dari neckline di sini dan malah melanjutkan kenaikan ke atas dan membentuk high baru, menurut saya kita bisa jadi akan kembali mendapatkan semacam resistance di upper trend line-nya ini, oke, yang kembali membuat pattern rising wedge ini semakin valid. Kalau kita kembali mendapatkan rejection dari sini dan kemudian drop, ini adalah peluang besar menurut saya, oke, apalagi kalau kita dikasih pattern bearish continuation. Kalau ini yang terjadi, kita bisa melihat kemungkinan besar market crypto dan juga pasar saham itu start untuk mendapatkan semacam relief rally. Oke, so far kita belum mendapatkan semua hal tersebut terjadi. Kita masih di sekitaran area 105. Antara kita akan mendapatkan rejection dari sini, kemudian break di bawah neckline-nya. Oke, ataukah kita akan membuat satu lagi high sebelum kita kembali mendapatkan rejection. Atau senario yang tentunya jangan sampai kalian lupakan juga adalah invalidasi dari rising wedge di sini. Yang artinya kita malah breakout ke arah atas dari trend di sini dan menjadikan ini menjadi area support dan kita akan kembali move higher. Oke. Dan itu mungkin baru bisa kita jawab dalam 1-2 minggu ke depan. Jadi stay tune saja, kita akan update bertahap ketika hal tersebut sudah terjadi. Nah, untuk Bitcoin sendiri sebenarnya hari ini saya agak malas gitu untuk membuat technical analysis guys, karena ya marketnya nggak gerak gitu ya, kecuali kalau kalian analisanya di 15 minute chart atau 5 minute chart ya kemungkinan masih ada kelihatan pergerakannya gitu ya. Nah mungkin ada kelihatan pergerakannya, tapi kalau kalian sudah masuk ke 1 hour chart atau 4 hour chart misalnya, ini sepertinya market memang nggak bergerak. Seperti yang saya sampaikan juga bahwa hari ini adalah Independence Day di Amerika Serikat, so kita memang bisa expect volume sangat kecil. Jadi menurut saya tidak worth it juga kalian sebagai trader untuk mantauin chart hari ini, karena kemungkinan volumenya juga sama sekali belum ada. Yang perlu menjadi catatan utama kalian adalah sebelum kita mendapatkan bukti bahwa para bulls sudah start kembali masuk dan mencoba untuk taking control, ya tidak ada alasan bagi kita untuk sekarang bullish terlebih dahulu. Gitu ya, kita terus-menerus tertekan dari trendline di sini, oke? Dan itu bisa jadi berarti kita akan terus mendapatkan drop sampai minimal ke sekitaran area low di sini. Oke, dari sini kita baru akan lihat lagi apakah kita akan membuat semacam fake out ataukah kita akan drop lebih jauh menuju ke low baru yang menurut saya next targetnya bisa jadi di sekitaran 16.000 terlebih dahulu. Kenapa 16.000? Kita udah pernah jelaskan di video kemarin. Nah, kalau misalnya 16.000 tidak mampu menahan, oke, menurut saya tidak akan ada lagi alasan bagi Bitcoin untuk tidak drop ke area 12.000 berikutnya. Oke, itu adalah outlook dari saya untuk hari ini. Jadi untuk short term time frame saya rasa tidak ada yang bisa saya sampaikan gitu ya. Paling kita hari ini hanya akan melihat pergerakan yang cukup sideways saja seperti ini. Tidak ada alasan bagi saya untuk memantau chart hari ini menurut saya. Jadi saya rasa kalian juga bisa melakukan hal yang sama. Kalau kalian memang swing trader atau day trader, kemungkinan kalian tidak akan mendapatkan setup hari ini. Oke, jadi itu aja sih guys untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.